Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herino Yanuari dengan NIM 2017-404-017. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, dan juga Bani Umayyah. Dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam kelas 5 TPIA. Yang pertama mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasul. Pada masa Rasul, ajaran Islam dibagi menjadi dua periode. Yang pertama periode Makkah dan yang kedua periode Madinah. Yang pertama mengenai pelaksanaan pendidikan Islam di Makkah. Secara lebih sederhana, pendidikan Islam yang dilakukan Rasul di Makkah bertujuan untuk membina pribadi Muslim agar menjadi umat yang berjiwa kuat dan dipersiapkan menjadi umat Islam yang mubalih dan menjadi pendidik yang baik. Kemudian terdapat beberapa tahapan dalam pendidikan Islam di periode Makkah. Yang pertama yaitu tahap bersembunyi. Jadi dengan diturunkannya wahyu pertama, Rasul mulai membimbing umatnya. Pada awalnya beliau melakukan dengan cara diam-diam, yaitu di lingkungannya sendiri. Rumah Al-Arqam bin Abdul Arqam menjadi lembaga pendidikan Islam pertama sebagai tempat di mana Rasul mengajarkan tentang ajaran Islam. Kemudian mengenai tahap secara terang-terangan. Pada tahap ini merupakan tahap permulaan seruan dan ajakan mengenai ajaran Islam secara terang-terangan. Seruan tersebut ditunjukkan kepada keluarga Bani Abdul Muthalib, yang dimana sebagian dari mereka menyebutnya dengan baik, tetapi juga ada yang menolaknya, seperti Abu Lahab, yaitu paman dari Rasul. Kemudian pada tahap ini pula, umat Islam bertambah banyak jumlahnya. Kemudian mereka sudah merasa tidak takut lagi dengan gangguan dan ancaman dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang ketiga yaitu tahap seruan dan ajakan umum. Pada tahap ini, Rasul merubah strategi dakwah dengan seruan umum. Hal ini dilakukan pada musim-musim haji, ketika banyak kaum di luar Makkah berdatangan untuk melaksanakan haji. Pada tahapan ini, berkat semangat yang tinggi dari para sahabat dalam menyebarkan Islam, maka seluruh penduduk Yathrib masuk Islam, kecuali orang-orang Yahudi. Jadi inti dari pendidikan dan pengajaran yang diberikan Rasul selama di Makkah, yaitu mengenai keagamaan, kemudian akhlak, dan juga pendidikan akliyah dan ilmiah. Kemudian yang kedua mengenai pelaksanaan pendidikan Islam di Madinah. Pada periode ini merupakan lanjutan dari periode sebelumnya. Jika pada periode Makkah, pendidikan Rasul memfokuskan kepada penanaman akidah, maka pada periode Madinah lebih merupakan penyempurnaan mengenai proses pendidikan terdahulu, yaitu mengenai pembinaan yang difokuskan kepada sosial dan politik. Dalam hal ini, tujuan pendidikan Rasul pada periode ini merupakan pendidikan pribadi umat Islam yang diarahkan untuk membina aspek-aspek kemanusiaan dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan umat Islam. Kemudian terdapat beberapa pengajaran mengenai pendidikan agama Islam di Madinah. Yang pertama yaitu pembentukan dan pembinaan masyarakat baru. Yang kedua yaitu pendidikan sosial politik dan kewarganegaraan. Dan yang ketiga adalah pendidikan Islam anak usia dini. Selanjutnya mengenai lembaga pendidikan Islam pada zaman Rasul. Jadi terdapat beberapa tempat di mana Rasul mengajarkan tentang keislaman. Yang pertama adalah di rumah. Jadi tempat pendidikan Islam yang pertama dalam sejarah pendidikan Islam adalah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam.
Disitulah Rasul mengajarkan mengenai dasar dan pokok ajaran Islam, seperti Al-Quran. Yang kedua adalah masjid. Di tempat tersebut juga Rasul mengajarkan tentang keislaman. Jadi masjid pertama yang didirikan Rasul adalah Masjid Quba. Disitulah Rasul mengajarkan mengenai pelajaran mengenai keagamaan dan juga tentang keduniaan kepada para umatnya. Dan yang ketiga adalah Kutab atau tempat sekolah anak-anak Islam. Pada tempat tersebut Rasul mengajarkan mengenai cara membaca dan menulis. Tetapi juga beliau mengajarkan tentang pemahaman tentang Al-Quran. Kemudian mengenai metode pengajaran Islam pada zaman Rasul. Yang pertama adalah tanya jawab, khususnya mengenai permasalahan keimanan. Yang kedua yaitu demonstrasi, yaitu dengan cara Rasul memberikan contoh kepada umatnya mengenai praktek ibadah seperti sholat, haji, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah kisah-kisah umat terdahulu. Jadi Rasul menceritakan tentang cerita umat terdahulu, baik yang buruk maupun yang baik. Seperti kisah Nabi Musa, kemudian kisah Qorun, dan sebagainya. Selanjutnya adalah mengenai sejarah pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin. Terbagi menjadi 4 periode. Periode yang pertama adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua adalah periode pada masa Umar bin Khattab. Yang ketiga adalah periode pada masa Utsman bin Affan. Dan selanjutnya adalah pada masa periode Ali bin Abi Thalib. Yang pertama mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi pada masa ini terdapat 2 lembaga pendidikan Islam. Yang pertama adalah Kutab dan Masjid. Kutab pada masa Abu Bakar As-Siddiq mengalami tingkatan kemajuan yang berarti. Kemajuan tersebut terjadi ketika masyarakat Muslim telah menaklukkan beberapa daerah dan juga menjalin dengan bangsa-bangsa lain. Yang kedua ada masjid, merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah anak tamat belajar pada Kutab. Di masjid ini terdapat 2 tingkatan, yaitu tingkatan menengah dan juga tingkatan tinggi. Yang membedakan antara kedua tingkatan tersebut adalah tentang kualitas gurunya. Kemudian terdapat beberapa materi pelajaran yang diajarkan pada masa Abu Bakar. Yang pertama mengenai membaca dan menulis, kemudian membaca Al-Quran dan menghafalkannya, kemudian mengenai pendidikan keimanan, kemudian mengenai tentang akhlak dan akidah, kemudian mengenai pendidikan ibadah seperti sholat, puasa, dan haji, kemudian mengenai Al-Quran dan tafsirnya, kemudian hadis dan syarahnya, dan juga tentang fikih. Selanjutnya, mengenai sejarah pendidikan pada masa Umar bin Khattab. Pada masa tersebut, pendidikan mengalami perkembangan. Umar saat itu sering mengadakan penyuluhan di kota Madinah. Beliau juga menerapkan pendidikan di masjid-masjid dan mengangkat guru dari sahabat-sahabatnya untuk tiap-tiap daerah yang mereka taklukkan. Bukan hanya bertugas mengajarkan Al-Quran, tetapi mereka juga mengajarkan tentang fikih. Adapun tenaga pengajar sebagian besar adalah para sahabatnya yang senior, seperti Abdurrahman bin Makol dari Basrah, kemudian ada Abdurrahman bin Honam dari Syria, dan juga ada Hasan bin Abi Jabalah dari Mesir. Adapun mata pelajaran yang diberikan meliputi membaca dan menulis Al-Quran dan menghafalkannya, serta belajar tentang pokok ajaran Islam. Namun pendidikan pada masa Umar lebih maju daripada dengan sebelumnya. Pada masa ini, tuntutan untuk belajar bahasa Arab juga sudah mulai nampak. Orang yang baru masuk ke Islam dari daerah yang ditaklukkan harus belajar dan memahami tentang pengetahuan Islam. Oleh karena itu, pada masa ini sudah terdapat pengajaran bahasa Arab. Selanjutnya, mengenai sejarah pendidikan pada masa Utsman bin Affan. Pelaksanaan pendidikan pada masa ini
tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Mungkin hanya terjadi sedikit perubahan yang terjadi, yaitu para sahabat Rasul yang berpengaruh dan dekat dengan Rasul, yang dimana pada zaman Umar tidak diizinkan untuk meninggalkan Madinah, maka pada masa Khalifah Utsman diberikan sedikit kelonggaran untuk para sahabat keluar dari Madinah dan menetap di daerah-daerah yang mereka sukai. Nantinya di daerah tersebut para sahabat mengajarkan tentang Islam. Kemudian terdapat prestasi yang cukup gemilang pada masa ini, yaitu adanya pembukuan Al-Quran, yang dimana memberikan pengaruh besar terhadap dunia Islam hingga saat ini. Kemudian mengenai tugas mendidik dan mengajar, pada masa ini diserahkan keseluruhannya pada umat Islam. Artinya pemerintah tidak mengangkat guru-guru. Dengan demikian para pendidik melaksanakan tugasnya hanya dengan mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian 6 tahun pertama kepemimpinan Utsman bin Affan, pendidikan Islam mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat. Sedangkan pada 6 tahun terakhir masa pemerintahannya, pendidikan Islam tidak mengalami kemajuan yang berarti. Hal ini terjadi karena banyaknya persoalan politik dan juga sosial yang mengakibatkan pemerintahan Utsman mengalami kehancuran. Selanjutnya mengenai sejarah pendidikan pada masa Ali bin Abi Thalib. Pada masa Ali telah terjadi kekacauan dan pemberontakan, sehingga di masa itu pemerintahan tidak stabil. Dengan kerusuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam mendapat banyak hambatan dan gangguan. Pada saat itu, Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan sebab seluruh fokusnya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi umat Islam. Meskipun sempat mengalami pemberontakan pada masanya, Ali bin Abi Thalib tetap menggalakkan kaumnya untuk tetap belajar walaupun tidak terlalu fokus dalam dunia pendidikan, karena Ali bin Abi Thalib lebih fokus terhadap keamanan masyarakatnya. Kemudian meskipun pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin terbilang belum begitu terprogram dan terstruktur, namun sebagai cikal bakal pendidikan, khususnya pendidikan Islam, patut untuk diapresiasi. Setelah dipelajari lebih dalam mengenai pendidikan pada masa Khulafaur Rasyidin, maka dapat diambil beberapa hal yang menarik dan dapat dijadikan sebagai bahan konstruksi bagi pendidikan Islam di Indonesia, yaitu agar selalu berupaya dalam menerapkan pendidikan tauhid, akhlak, dan ibadah, karena pendidikan tersebut merupakan dasar atau pokok ajaran Islam. Meskipun dalam pendidikan di Indonesia sudah terkandung materi-materi tentang hal tersebut, namun di dalam prakteknya masih banyak sekali siswa yang belum menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mengenai sejarah pendidikan pada masa periode dinasti Umayyah. Adapun pola pendidikan Islam pada periode dinasti Umayyah telah berkembang bila dibandingkan pada masa Khulafaur Rasyidin, yang dimana ditandai dengan semaraknya kegiatan ilmiah di masjid-masjid, dan juga berkembangnya hutab serta majelis sastra. Adapun terdapat beberapa tempat yang dijadikan sebagai tempat pendidikan pada periode ini. Yang pertama adalah hutab. Hutab atau maktab berasal dari kata kutabah yang berarti menulis atau tempat menulis. Jadi hutab merupakan tempat anak-anak belajar menulis, membaca, menghafal Al-Quran, serta belajar tentang pokok ajaran Islam. Adapun siswa dalam hutab adalah anak-anak. Tidak dibatasi baik miskin ataupun kaya, karena para guru tidak membedakan siswa mereka. Yang kedua adalah masjid. Setelah anak-anak selesai bersekolah di tingkat hutab, mereka melanjutkan pendidikan di tingkat menengah yang dilakukan di masjid. Peran masjid sebagai pusat pendidikan dan pengajaran senantiasa terbuka lebar bagi setiap orang yang merasa dirinya tetap dan mampu untuk memberikan ilmunya kepada orang-orang yang haus akan ilmu pengetahuan. Pada dinasti Umayyah, masjid merupakan tempat pendidikan tingkat menengah dan tingkat tinggi setelah hutab. Pelajaran yang diajarkan meliputi Al-Quran, tafsir, hadis, dan fikih. Tetapi juga diajarkan mengenai sastra, sajak, gramatika bahasa, ilmu hitung, dan ilmu lainnya. Dan yang ketiga adalah majelis sastra. Tempat ini merupakan balai pertemuan yang disiapkan oleh khalifah
yang dihiasi dengan hiasan yang indah dan hanya diperuntukkan bagi sastrawan dan juga ulama terkemuka. Tempat ini merupakan tempat berdiskusi mengenai masalah kesastraan dan juga mengenai masalah politik. Di samping itu, pada periode dinasti Umayyah juga telah melaksanakan pendidikan dengan berbagai tingkatan, yaitu tingkatan pertama, tingkatan menengah, dan juga tingkatan tinggi, di mana kurikulumnya telah disesuaikan dengan tingkatannya masing-masing.